Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rondo, mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perspektif Al-Quran. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan suatu organisasi. Jika sebuah organisasi dikelola dan dipimpin oleh orang baik, maka organisasi tersebut akan mudah untuk meraih kesuksesan. Mengapa demikian? Jika seorang pemimpin memiliki kepribadian yang baik, maka para bawahannya bisa menghargai dan mencontohi pemimpin tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu proses mempengaruhi orang lain agar bisa mengikuti sesuai dengan kemauannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pemimpin itu berbeda cara memimpinnya. Ada yang memimpin dengan cara otoriter, transformasional, atau ada juga yang situasional, dan juga ada yang demokratis. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership, yang berasal dari kata leader, yang berarti pemimpin. Philip Sadler mengatakan bahwa kepemimpinan itu meliputi 4 hal, yaitu yang pertama aktivitas atau proses, yang kedua itu aktivitas ini mengandung pengaruh, perilaku yang patut dicontoh, dan kepercayaan. Yang ketiga itu dalam aktivitas terdiri dari 2 pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut. Dan keempat itu merupakan proses kegiatan yang diarahkan tujuan adanya komitmen kelompok dan perubahan budaya organisasi. Di dalam Islam, kepemimpinan itu terbagi menjadi beberapa tipe. Tetapi yang akan saya bahas pada saat ini hanya 2, yaitu kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan profetik. Yang pertama itu kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual menurut Tobroni adalah kepemimpinan yang lebih mengandalkan kecerdasan spiritual dalam memimpin. Tobroni mengungkapkan indikator kepemimpinan spiritual berbasis pada etika religius yang memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, fairness, pengenalan diri sendiri, cerdas, santai, disiplin, dan lain sebagainya. Salah satu karakter kepemimpinan spiritual ini adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam tauhid yang kemudian dipraktekkan dan tercermin dari akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua itu kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik di sini adalah kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai kenabian sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalaluddin menjelaskan 8 nilai-nilai kepemimpinan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar pada Quran surat An-Nisa ayat 159. Yang pertama itu dia Nabi lemah lembut. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari berkata keras dan kasar. Yang ketiga, Nabi menghindari keras hati. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pemaaf. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW memohon ampunan. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW musyawarah, mengadakan musyawarah. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW memiliki tekad yang kuat. Dan yang kedelapan itu Nabi Muhammad SAW bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga dalam kepemimpinan profetik ini kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW seperti sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablik yang berarti menyampaikan atau transparansi, baru fatonah yang berarti cerdas atau kompeten. Jika kita menggunakan kepemimpinan profetik ini, kita bisa mengambil atau mengikuti atau meneladani dari keempat sifat ini agar kita bisa aplikasikan di dalam kita menjalankan sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam Al-Quran banyak diistilahkan. Salah satunya adalah ulil amri. Ulil amri terdiri dari dua kata, yaitu ulu yang berarti pemilik dan amr yang berarti perintah atau urusan. Jika kedua kata ini digabungkan, maka ulil amri memiliki arti yaitu pemilik kekuasaan. Maksud dari ulil amri sini adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi dan mengelola daerah tersebut yang nantinya mereka akan bertanggung jawab dan apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka kelola dan apa yang mereka urusi di daerah tersebut. Di dalam Al-Quran, kata ulil amri terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan taatilah ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Penjelasan ayat ini menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, beliau menjelaskan, dalam ayat tersebut tidak disebutkannya kata taat kepada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam artian, apabila perintah mereka bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti atau melaksanakan perintah mereka. Di dalam Al-Quran, istilah-istilah kepemimpinan itu bukan hanya ulil amri saja, tetapi masih ada imam yang berarti contoh, masih ada qawam, masih ada wali, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang kepemimpinan perspektif Al-Quran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.